Banyak penderita asam lambung ya sangat takut berpuasa. Nah, banyak yang mengira perut kosong itu akan membuat lambung terasa perih dan juga terbakar. Nah, kamu sangat bergantung ya pada obat warung setiap kali telat makan. Gimana jika saya mengatakan hal sebaliknya? Puasa justru merupakan obat paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit mah kamu secara alami. Nah, fakta medis membuktikan puasa mampu memperbaiki kerusakan dinding lambung secara permanen. Ya, hari ini kita akan membahas tuntas cara kerja puasa menyembuhkan asam lambung. Ya, jadi kamu wajib tahu ya, jadi simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail ya. Obat asam lambung atau antasida mungkin selalu ada di dalam tas kamu, di rumah kamu ya. Obat ini memang meredakan gejala perih secara instan. Obat ini tidak menyembuhkan akar masalahnya di dalam lambung kamu. Nah, puasa hadir sebagai terapi alami tingkat tinggi untuk sistem pencernaan. Nah, puasa itu tidak hanya mencegah mah kambuh. Nah, puasa benar-benar bekerja memperbaiki kerusakan organ lambung kamu dari dalam. Jadi mari kita bedah ya 4 cara kerja puasa sebagai obat emah paling efektif. Pertama, puasa memberikan waktu istirahat total bagi lambung. Organ lambung bekerja tanpa henti mencerna makanan setiap hari ya. Nah, kamu makan 3 kali sehari, kamu juga sering mengambil pada sela-sela waktu makan. Nah, lambung terus memproduksi asam dan juga bergerak menggiling makanan tersebut ya. Lambung juga tidak pernah memiliki waktu untuk istirahat. Nah, saat kamu berpuasa, lambung akhirnya berhenti bekerja selama 14 jam penuh. Lambung menggunakan waktu istirahat ini untuk memulihkan tenaga. Lambung tidak perlu memeras energi memproduksi cairan asam ya dalam jumlah besar. Lambung juga bisa fokus melakukan perbaikan ke dalam. Yang kedua, proses pembaruan sel dinding lambung. Nah, penyakit mah terjadi karena lapisan pelindung dinding lambung menipis atau terluka. Nah, luka ini terasa sangat perih ya saat terkena cairan asam. Nah, puasa memicu proses medis bernama autofagi. Nah, autofagi ini adalah kemampuan tubuh mendaur ulang sel yang sudah rusak ya. Nah, saat kamu menahan lapar belasan jam, tubuh mencari sel-sel tua, sel-sel rusak di dalam lambung. Ya, kemudian tubuh akan menghancurkan sel rusak ini ya, kemudian menggantinya dengan sel yang baru yang lebih sehat. Proses pembaruan sel ini menutup luka pada dinding lambung kamu ya. Dinding lambung kamu menjadi lebih tebal dan juga lebih sehat. Yang ketiga, puasa mengurangi peradangan pada lambung. Nah, perut kosong saat puasa menurunkan tingkat peradangan di seluruh lambung ya, seluruh tubuh juga. Nah, makanan yang kamu konsumsi setiap hari sering memicu peradangan. Jadi makanan tinggi gula, makanan berlemak, makanan olahan itu merusak keseimbangan asam lambung. Nah, saat kamu berpuasa ya, asupan makan penyebab radang ini berhenti total. Tubuh memproduksi zat anti radang secara alami. Zat ini mengalir ke area lambung yang sedang meradang. Nah, jadi rasa nyeri dan panas di ulu hati ya itu perlahan akan menghilang. Nah, peradangan yang mereda membuat produksi asam lambung kembali stabil dan normal. Yang keempat, menstabilkan hormon pencernaan dan juga stres. Jadi otak ya dan juga lambung itu memiliki hubungan ataupun komunikasi langsung yang sangat kuat ya. Jadi dia terkonek. Nah, stres tinggi merangsang otak memproduksi hormon kortisol. Nah, hormon ini memaksa lambung mengeluarkan asam meski tidak ada makanan masuk ya. Nah, ibadah puasa itu membuat suasana hati menjadi lebih tenang ya, tingkat stres kamu menurun drastis, otak berhenti mengirim sinyal panik ke lambung ya. Jadi produksi hormon kortisol menurun. Nah, otak menggantinya dengan hormon endorfin ya yang memberikan rasa nyaman. Nah, ketenangan pikiran ya ini adalah obat yang mujarab untuk meredakan gejolak asam lambung yang sering naik. Khasiat ini bisa hilang seketika jika kamu salah memilih menu makanan ya, baik saat sahur ataupun saat berbuka puasa. Jangan langsung memakan makanan pedas, asam ya saat berbuka. Makanan ini langsung mengiritasi dinding lambung yang sedang masa pemulihan. Hindari minum kopi atau minuman bersoda karena minuman ini memicu produksi gas berlebih di dalam perut. Kamu harus mengunyah makanan dengan sangat lambat ya, kunyah pelan-pelan. Jangan makan dalam porsi besar sekaligus. Makan berlebihan membuat lambung kaget dan langsung memproduksi asam lambung dalam jumlah besar. Pilih karbohidrat kompleks ya, nasi merah misalkan ya, oatmeal. Nah, jadi pilihlah karbohidrat kompleks ya saat berbuka, saat sahur ya, khususnya saat sahur.
Makanan ini lama dicerna sehingga lambung tidak cepat kosong pada siang hari. Ya, minum air putih yang cukup juga penting ya, misalkan hangat, ya disarankan untuk menenangkan perut dan membilas asam lambung ya, yang sisa semalam. Nah, kapan penderita MAH wajib membatalkan puasa? Jadi puasa memang menyehatkan lambung ya. Nah, yang mengalami MAH ringan ya, jadi hingga sedang lah. Nah, jadi kamu harus tetap mendengarkan sinyal bahaya dari tubuh kamu sendiri. Jangan memaksakan diri berpuasa jika kamu mengalami gejala MAH akut. Gejala ini misalkan kamu muntah-muntah ya. Nah, bahkan muntahnya ada kemerahan ya, ada darahnya. Itu batalkan puasa ya. Apabila kamu mengalami hal tersebut, atau misalkan kamu sakit perutnya di bagian ulu hati ini sangat hebat ya, sampai sesak, sampai susah bernapas ya, ini sebaiknya dibatalkan saja. Apalagi kalau teman-teman misalkan BAB warnanya kayak aspal hitam, itu tandanya ada perdarahan, ada darah di saluran cernanya ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, itu teman-teman harus mendapatkan penanganan medis. Kesimpulannya, teman-teman, puasa adalah terapi penyembuh alami yang sangat terbukti secara medis. Puasa menghentikan kebiasaan makan buruk kamu. Puasa memberikan waktu bagi lambung untuk memperbaiki luka pada dindingnya. Proses autofagi mengganti sel lambung yang rusak, yang tua menjadi yang baru adalah cara yang sehat ya selama puasa. Puasa juga menurunkan peradangan dan juga menstabilkan produksi asam lambung. Jadi kamu wajib menjaga kualitas makanan baik saat berbuka, saat sahur, begitu juga dengan minum. Kamu ya sebaiknya minum air putih yang cukup. Tulis di kolom komentar obat MAH apa yang sering kamu minum sebelum rutin puasa ya. Siapa tahu nih ada pengalaman yang berbeda-beda. Bagikan video ini ke teman kamu, ke keluarga kamu, ataupun ke sahabat kamu ya. Pacar kamu juga boleh, agar mereka mengerti fakta tentang puasa ini. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Saya Dr. Hadap Ismail, salam sehat, sampai jumpa.